Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas salah satu karya dari Kiai Haji Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah yang tentu sudah sangat akrab, sudah sangat populer sekali di kalangan para pengkaji atau para pelajar ilmu falak, yaitu kitab Ad-Durrul Anik. Secara garis besar kitab ini berisi 3 perhitungan pokok, yaitu perhitungan untuk mengetahui hilal atau perhitungan awal bulan Komariah, kemudian ada perhitungan gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Untuk video kali ini kita akan membahas yang paling pendek dulu proses perhitungannya di antara yang ketiga ini, yaitu hisab gerhana bulan. Langsung saja kita praktekkan sebagaimana contoh yang ada pada halaman 147 di kitab yang cetakan yang kedua yang saya gunakan, halaman 147. Di sini kita tulis dulu hisab gerhana bulan dari kitab Ad-Durrul Anik. Ad-Durrul Anik karya Kiai Haji Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah. Oke. Terus kita susun dulu tata letaknya. Ini kita isi waktu gerhana ya, waktu gerhana, kemudian markas, terus kemudian di sini lintang tempat, bujur tempat. Ini kita pindah saja ini. Terus di sini time zone atau zona waktu ya. Terus delta T. Delta T kita hitung saja. Untuk perhitungannya kita butuh Y, kemudian T, kemudian delta T sendiri. Oke. Terus kita siapkan juga tempat untuk awamil khusuf ya. Awamil khusuf ini data-data yang digunakan untuk perhitungan gerhana bulannya. Data ini langsung disajikan menjadi nilai yang sudah jadi dalam kitab Ad-Durrul Anik. Jadi tidak ada proses untuk mengetahui data awamil khusuf ini karena memang agak panjang ya. Kalau ingin mengetahui cara penyusunan ini bisa melihat buku yang saya tulis sendiri, yaitu formulasi hisab gerhana bulan. Ini untuk yang hisab gerhana bulannya. Untuk yang matahari ya, awamil khusufnya yang matahari ada di algoritma gerhana ini. Ini menggunakan data epimeris kalau yang buku saya, tapi kalau ini disajikan dalam bentuk nilai yang sudah jadi. Oke, kita susun dulu tata letaknya. Di sini bulan Hijriyah, kemudian tahun Hijriyah. Terus kemudian di sini ada TD. Di sini ada tipe nauun, kita isi tipe saja. Ini bulan Masehi, tanggal ya, tanggal Masehi, kemudian bulan Masehi dan juga tahun Masehi. Terus di sini ada X0, Y0 dan seterusnya. L10, L20, L30, S, C0, M0 dan juga DM0. Oke. Oh, sudah jadi, tinggal ditarik saja ya. Tapi ini ada koreksi. Oke, L11 1 kemudian 1. Oke. Untuk mengisi ini bisa diisi manual. Bisa diisi manual, atau kalau sudah punya data gerhana seperti yang saya miliki ini, seperti yang saya salin dari kitab Ad-Durrul Anik, bisa diambil dari data ini ya. Kita ambil satu-satu dulu. Pertama, waktu gerhana. Waktu gerhana ini sekali lagi bisa diisi manual, atau kalau sudah punya data ya tinggal kita isi dari data tersebut saja. Untuk mengambilnya, untuk memanggilnya, kita blok dulu data ini di sini ya sampai akhir. Ini data-datanya. Yang paling ujung kiri kolom yang pertama ini waktu gerhana yang nanti kita ambil. Terus kemudian kita namai dulu data gerhana bulan GB. Oke. Untuk memunculkan di sini listnya, di sini kita pilih ini ya, data, kemudian data validation. Di sini kita ganti list, kemudian di search-nya ini kita isi di sini, kita blok sampai akhir. Oke. Data yang saya salin di sini hanya data gerhana dari tahun 2010 sampai 2050 saja. Kalau ingin menambahi ya monggo disalin sendiri di Excel-nya. Oke, sesuai dengan contoh yaitu 4 April 2015 kita cari dulu
4 April 2015. Untuk markasnya juga demikian, bisa diisi manual atau kalau sudah punya tabel seperti yang saya miliki ini bisa tinggal dipanggil saja. Cara manggilnya sama, kita blok dulu ini ya, kita blok dulu sampai akhir. Kemudian kita namai kota saja. Oke. Terus untuk memunculkannya kita data validation tadi list, kemudian di search-nya kita ambil yang kolom yang pertama yang kita blok untuk memanggil. Oke. Kemudian oke. Sesuai markasnya Surabaya. Surabaya. Oke, ini kita cek dulu. Nanti kalau butuh mengganti nilai dari lintang tempat atau bujur tempat, tinggal diganti pada sheet yang ada tabel kotanya. Oke, ini kita cari Surabaya, kita cocokkan dulu nilai dari lintang tempat bujur tempatnya. Sesuai contoh 7, 15, oke, 112, 45, oke. Kemudian time zone-nya 7 ya. Nah, yang kita ambil nanti yang formatnya desimal. Berarti ada pada kolom yang ke-7 untuk lintang tempat. Untuk bujur tempatnya 12, untuk time zone-nya 13. Oke. Cara ngambilnya seperti yang ada video-video lalu, pakai VLOOKUP. VLOOKUP kemudian lookup value berarti ini, terus tabelnya kita ambil kota, terus tabelnya tadi, kolomnya tadi sesuai dengan nomor kolom. Oke. Begitu juga dengan bujur tempat dan juga time zone. Kita copy saja, tinggal ganti nilai dari kolomnya saja. 12, kemudian time zone-nya tadi 13. Oke. Selanjutnya kita isikan yang ini. Ini manggil dari waktu gerhana ini ya. Oke. Untuk datanya, kolomnya ini seperti ini. Pertama bulan Hijriyah, terus kemudian tahun Hijriyah, bulan Masehi, tahun Masehi, kemudian tipe TD dan juga tipe. Selanjutnya X1, X0, X1, Y0, Y1 dan seterusnya. Diurutkan saja. Berarti ini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Cara manggilnya sama, kita pakai rumus VLOOKUP saja. Oke. VLOOKUP, kemudian ini tadi data GB. Terus kemudian diisi kolomnya berarti kolom yang kedua. Begitu seterusnya ya, sampai lengkap. Kita singkat saja nanti. Oh, ini tempatnya di sini ya, kita pindahkan saja. Oke. Terus kemudian kita copy, paste sampai kita ganti kolomnya saja. Kita ganti kolomnya saja sampai akhir. Kita singkat saja ya. Oke, sampai selesai kolom yang ke-24. Oke. Terus ketika sudah lengkap seperti ini, sudah terisi semuanya, yang pertama kita hitung dulu yang atas ini delta T-nya. Untuk delta T ini sebenarnya rumusnya ada pada halaman-halaman awal dari kitab Ad-Durrul Anik ya. Ada beberapa kelompok tahun. Kalau yang kita butuhkan ini kelompok tahunnya berarti kelompok tahun 2005 sampai 2050. Selain 2005, antara rentan 2005 sampai 2050 nanti rumusnya juga beda. Pertama kita hitung Y dulu. Y ini sama dengan tahunnya ini ditambah dalam kurung bulannya. Bulannya ini dikurangi 1, tutup kurung, bagi 12, ditambah tanggalnya. Tanggalnya dibagi 365. Oke. Terus nilai T untuk yang interval tahun 2005 sampai 2050 yaitu Y dikurangi 2000. Terus untuk delta T-nya Y kurangi 2000 ya. Terus untuk delta T-nya ini sama dengan 62,92 ditambah 0,32217 dikali T yang ini, terus kemudian ditambah 0,005589 dikali T lagi, T pangkat 2. Oke, 69,1 sesuai ya. Ketika datanya sudah ada, delta T sudah ada, awamilnya sudah ada, kemudian bisa kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Pertama kita hitung dulu N yang pangkat 2. N pangkat 2 rumusnya dalam kurung X1 pangkat 2 plus Y1 pangkat
2. Oke. Terus n-nya. N-nya. Berarti sama dengan akar ya. SQRT, kita pakai SQRT ini. Oke. Terus selanjutnya kita hitung T. Sama dengan min dalam kurung X0 plus X1. X0 kali nih. Kali X1 plus Y0 kali Y1. Tutup kurung dibagi N yang pangkat 2. Oke, sama ya 0,02287 dan seterusnya. Terus selanjutnya kita hitung waktu tengah gerhana. Waktu tengah gerhana kita simbolkan dengan TO, T0. Untuk yang waktu universal dulu ya. Sama dengan TD. TD ini ditambah dengan T. Terus dikurangi delta T. Delta T-nya ini satuannya detik ya, maka kita bagi dulu dengan 3600. Oke, jam 12. Kita konversi dulu menjadi format jam menit detik. Teks seperti biasanya ya. PS ini per 24 tutup kurung, kemudian petik berawal M, terus kemudian SS, petik 2 tutup kurung. Oke, jam 12.00.13. Kalau untuk tengah gerhana yang waktu daerah, maka sama dengan ini kita tambahkan dengan time zone saja ya. Oke, sudah ketemu. Jam 19.00.13. Selanjutnya kita hitung L1, kemudian L2, L3, SC, kemudian M kecil. Untuk L1-nya sama dengan L0 plus L1 dikali T. T-nya yang ini. Untuk L2 juga sama. L2 ini kemudian ditambah L21 dikali dengan T. Oke. L3 sama dengan L30 ditambah L31 dikali dengan T. Untuk SC juga sama. SC0, SC0 ini ya. Tambah SC1 kali T. Terus kemudian yang M sama dengan Q. Akar ya. Kita pakai SQRT. Dalam kurungnya kita kasih 2 X0 plus X1 dikali T tutup kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung Y0 plus Y1 dikali T. Oke, dikali T tutup kurung pangkat 2. Nah, tutup kurung sampai selesai. Oke. 1456,67. Oke. Terus kita hitung magnitud. Magnitud penumbra dulu. Magnitud penumbra. Sama dengan dalam kurung L1-nya yang ini dikurangi M ini, kemudian tutup kurung dibagi dalam kurung lagi 2 kali SC. Oke. Terus magnitud yang umbra, sama dengan magnitud yang umbra pakai yang L2 dikurangi M tutup kurung dibagi dalam kurung 2 min SC. Oke. Kalau magnitud umbra loh, salah ya. Ini L2 min L2 dikurangi M. L2 dikurangi M. Terus kemudian dibagi 2 dikali ini, bukan dikali SC. Oke. Kalau magnitud umbranya ini lebih dari 1, maka artinya gerhananya ini gerhana total. Terus selanjutnya kita hitung yang H. H ini nanti kelompok perhitungan ini untuk mengetahui irtifa dan juga azimut dari tengah gerhana. Waktu tengah gerhananya kan tadi sudah kelihatan, sudah diketahui. Nah, sekarang kita hitung yang irtifa sama azimutnya. Oke, kita hitung dulu H-nya. Sama dengan M0 ditambah M1 dikali T. T-nya ini terus kemudian ditambah bujur tempat dikurangi 0,0041787
dikali delta T. Delta T-nya tidak perlu dibagi 3600. 291, oke, sesuai ya. Terus DM. DM ini sama dengan DM0 ini ya. DM ini ditambah DM1 dikali T. T-nya ini. Min 5. Oke, sekarang kita cari H kecil. Sama dengan degrees, ini rumus ketinggian ya. Asin, arcusin sama dengan sin, kemudian radian, lintang tempat. Oke, lintang tempat. Nah, kita tulis di sini saja. Terus dikali sin radian DM ini ya. Terus plus cos radians lintang tempat kali cos radians DM ini. Kurung terus dikali cos radians H ini ya. H yang ini, oke. Tutup kurung sampai selesai. Sama dengan 22. Oke, kita konversi ya. Kita copy. Oke, 22 derajat 21 26. Oke. Selanjutnya X dan juga Y kecil untuk menghitung azimut. Oke. X-nya sama dengan langsung ini ya, tidak ada asinnya. Langsung sin, kemudian radians DM ini kali cos radians lintang tempat. Oke. Lintang tempat min cos radians radian mana tadi? Oh ya, DM ini. Terus kali sin radians lintang tempat kali cos H. Oke, sesuai ya. Terus kemudian Y-nya sama dengan min cos radians DM kali sin radians H. Oke. Terus untuk AZ-nya sama dengan degrees atan, arcustan Y per X. Ini ya, min 87. Terus ditambah 180. Oke, tambah 180 sesuai dengan ini 180. Hasilnya 92. Kita copy paste di sini. Oke, 92 45. Oke, salah. Sudah sampai azimut. Nah, ini altitude-nya 22, azimutnya 92. Kemudian kita hitung yang selanjutnya. Langkah selanjutnya ini delta. Delta. Oke. Untuk menghitung delta sama dengan dalam kurung X0 kali Y1. Ini agak berbeda ini. Kali Y1 agak menyilang. Terus dikurangi Y0 kali X1. X1 tutup kurung dibagi N yang tidak kuadrat. Nah, oke. Terus kemudian T1, T2, T3. Oke. Sama dengan T1-nya kita pakai fungsi SQRT dalam kurung L1. L1-nya ini L1 pangkat 2 dikurangi delta pangkat 2 juga.
pangkat 2 juga, tutup kurung sampai habis ya, terus dibagi dengan N yang tidak ada pangkat 2-nya. Oke, 2. Oke, sip. Terus untuk yang T2 juga sama, cuma kita copy saja, nanti kita ganti ini ya, biar nggak salah penulisan. Ini L-nya pakai L2. Ini ya pakai L2. Oke. Terus ini juga sama. Biar tidak salah penulisan. 0, oke. Selanjutnya kita hitung awal penumbra dan juga akhir penumbra. Ini awal penumbra. Oke. Awal penumbra. Sama dengan T ini ya. Kita hitung awal penumbra yang langsung yang WIB saja ya, langsung yang WIB saja. Berarti yang ini T0 dikurangi T1. Oke, dikurangi T1. Hasilnya adalah 16.124. Oke, ini akhir penumbra. Akhir penumbra. Oke. Rumusnya sama, tapi ditambah gitu ya. Bukan sama berarti. Data yang digunakan sama, cuma ditambah. Oke. Jam 21.59. Oke. Terus kita hitung H-nya. H ini seperti ini, tapi ini untuk HAP ini H awal penumbra. HKP berarti H untuk akhir penumbra. DMAP berarti DM ini. DM ini tapi untuk yang awal penumbra. DMKP DM untuk akhir penumbra. Kita hitung. HAP sama dengan H tengah gerhana tadi dikurangi M1 ya, dikali T1. Oke. 28. Terus yang untuk HKP sama dengan H untuk penumbra tadi ditambah M1 dikali T1. Oke, dikali T1. 355. Oke. Terus DM AP sama DM KP. Sama dengan DM yang tadi tengah gerhana dikurangi DM1. Di mana DM? Ya, DM1 dikali dengan T1. Oke, dikali dengan T1. Sama juga ini. Copy saja. Paste. Tambah. Oke. Terus hitung tinggi dan juga azimut. Ini kan awal akhir kan sudah ketemu ya. Kita hitung yang tinggi sama yang azimut yang awal dulu, yang awal penumbra. Biar cepat kita copy saja ya. Kita copy rumus ini. Ini untuk yang awal. Dulu salah. Oke. Oh, gini saja berarti. Untuk yang H. Oke. Oh. Kita copy, kemudian kita paste saja. Terus yang perlu diganti ini yang D, yang merah ini, yang DM ini ya. DM-nya ini kita ganti yang awalnya ini. Oke. Kita ganti ini. Terus mana tadi? Kita ganti ini. Terus H-nya kita ganti yang HAP. Oke. Sesuai ya. Min 20. Oke. Terus yang X-nya kita copy sini. Paste. Sekali lagi yang biru, warna biru berarti. Warna biru. Yang ini DMAP, terus warnanya jadi ungu. DMAP, terus HP. Yang ini apa ini? Oh, ini tinggal ganti saja ini. Ini yang awal berarti DM. Awal ini DM, yang AP, yang akhir ini HAP.
Oke. 97 hasilnya. 9757. Nah, ini untuk yang awal penumbra. Nah, yang awal ini ya. Awal penumbra. H altitude dan juga azimut. Terus akhir penumbra ini kita ganti saja. Kita geser, kita pindah saja biar ada skatnya. Yang akhir penumbra. Akhir penumbra tinggal kita copy saja karena rumusnya sama ya, rumusnya hampir sama, tinggal ganti saja sebenarnya. Tinggal ganti saja. Oke, ini yang sebentar. Ini kita copy. Tinggal di copy paste saja. Nanti tinggal diganti yang merah ini berarti diganti akhir. DM ini ya. E22 ini E22 diganti yang akhir. Oke, terus yang ini diganti HKP. Oke. Nah, begitu juga dengan yang X. Copy, kemudian paste di sini. Paste di sini. Yang ini E22 diganti. Oke. Terus ini diganti yang akhir. Nah, ini rumusnya DM dulu. Nah, ini tinggal nurunkan saja. Ini DM terus HAP. HK. Oke, sesuai ya. Mana tadi? 65 ini, terus azimutnya. Oh, azimutnya ini tidak perlu ditambah ini. 8756. Oke. Ini untuk yang waktu penumbra. Selanjutnya kita hitung yang waktu umbra. Waktu umbra ini. Kita tulis di sini biar posisinya sejajar. Awal kemudian akhir akhir Oke. Awal akhir ini kita copy saja. Terus kita paste di sini. Yang ini kita ganti untuk yang umbra kita pakai T2. Oke. Nah, ini juga kita copy, kita paste di sini. Tarik ke bawah 17 15 41. Oke. Begitu juga dengan yang akhir juga demikian. Ini kita tambah. Terus kemudian T-nya yang untuk umbra menggunakan T yang kedua. Untuk yang penumbra T1, umbra T2. Untuk yang T3 ini nanti digunakan untuk fase total. Oke. 44,98 di sini 45 dibulatkan. Terus langkah selanjutnya kita hitung ini ya, HAU. Kalau tadi HAP berarti H awal penumbra, ini HAU, H awal umbra. Kita copy saja di sini, kemudian kita paste, kita ganti U. Kemudian akhir umbra, awal umbra, akhir umbra. Oke, sip. Ininya kita copy, kemudian kita paste. Yang di sini kita ganti T2. Oke. 266,554 sesuai ya. Terus begitu juga dengan ini dan seterusnya ke bawah. Kita paste, ganti dengan T2. Terus deklinasinya kita ganti dengan T2. Nah, begitu juga dengan deklinasi akhirnya kita ganti dengan T2. Oke. Min 5,0261, min 5,5515. Oke, sip sama. Di sini juga ini kita hitung ketinggian, tinggi dan juga azimut, irtifa dan azimut untuk awal umbra dulu yang di sini, terus kemudian di sini akhir umbra sesuai dengan ini ya. Ini kita copy, kita paste saja. Kemudian kita ganti umbra
umrah. Di sini awal umrah, ini akhir umrah. Untuk yang ininya, oh ini belum ini ya, tidak ada tanda minnya. Ini kita kasih tanda min. If ini kurang dari 0, maka ada tanda minnya. Jika tidak, maka tidak ada. Oke. Sip. Ini nanti juga kita copy, tapi biar aman, ini kan posisinya sudah sejajar ya. Biar aman, ada data lintang tempat di sini yang posisinya tidak sejajar. Maka data lintang tempat ini kita kunci. Untuk yang H berarti lintang tempatnya ada di G4 ini ya. Oke. Kita kunci, begitu juga dengan G4 yang satunya lagi kita kunci. Sehingga ketika kita copy kemudian kita paste di sini akan langsung menyesuaikan di sini ya. Hasilnya min 2. Oke. Kita copy, kita paste min 2 derajat mana tadi? 46 menit 15. Oke, 16 detik. Oke, sama ya. Terus X-nya juga sama, yang data yang tidak sejajar yaitu data lintang tempat kita kunci. Kita copy, kita paste di sini 0,0944. Oke, selanjutnya data yang Y ini tidak ada data lintang tempatnya ya. Y ini hanya DMKP sama H. Jadi langsung saja copy paste di sini. Akan langsung menyesuaikan. Oke. 0,099 mana tadi? 0994. Oke. Terus yang azimut juga sama. Kita copy, kita paste di sini, hasilnya 95 derajat 25 menit 37 detik. Begitu juga langkah yang sama kita lakukan pada akhir umrah. Kita kunci dulu datanya, data lintang tempat. Oke. Terus kemudian kita copy, kita paste di sini. Copy juga paste di sini. 47, 31, 58. X-nya juga kita kunci yang data lintang tempat ada, atau G4 kalau di file yang kita buat ini. Copy paste 0,0036. Oke, sip. Yang Y tidak perlu ya, langsung kita copy karena posisinya sejajar. Ini dibuat posisi sejajar biar memudahkan ketika nanti copy paste ya. Terus azimutnya juga. Oke, azimutnya ini kalau kurang dari ini maka tambah 180. Kita paste di sini 90 derajat 18 menit 44 detik. Ini yang untuk akhir penumbrah. Selanjutnya adalah fase total. Fase total kita buat sama seperti umrah. Langkahnya membuat perhitungannya sama seperti umrah biar mudah. Ini kita langsung saja. Oke. Kemudian kita paste di sini, tapi kita ganti total, akhir total. Terus gini HAT ya, HAT, HKT, terus DMA awal total, kemudian akhir total. Ini awal total, fase total. Kemudian ini juga akhir total. Oke. Untuk awal total kita copy, kemudian kita paste di sini. Yang E14 atau T2 kita ganti dengan T3. Awal totalnya pukul 18.57 mana ini? 18.57 49. Oke. Begitu juga dengan yang akhir total. Kita copy, kita paste, kita ganti tandanya. Ini sudah T3. 19 2 pukul 2, lebih 2 menit 37 detik. Oke. Terus yang HAT kita ambilkan dari HAU. Paste di sini T2 kita ganti T3. Oke, 291 ya. Terus kemudian H akhir total kita paste ganti 3 292. Oke. Yang deklinasi awal kita copy, kemudian kita paste di sini min 5 282. Oke. Yang begitu juga dengan
DM akhir total. Copy, kita paste, ganti T3 min 52948 sesuai, alhamdulillah. Terus ini karena ini sudah dikunci, maka kita tinggal copy saja. Nah, copy seluruhnya saja, langsung bisa, insya Allah langsung bisa. Oke, 214649 50 ya, ini ya, selisih sedikit. Terus min 0,046 0,92, ini 92 derajat 48 menit 55 detik. Ya, ini kenapa kok bisa langsung? Karena yang ada di rumus awal ini data lintang tempat sudah dikunci, ya, sehingga langsung bisa di copy paste. Oke, nah, ini sudah selesai ya perhitungannya sampai di sini. Yang kita lihat dulu, kita cocokkan dulu yang H, ketinggian 22 derajat 56 menit 2 detik. Oke. Yang azimutnya 92 derajat 42 menit 16 detik. Oke. Ini kita ganti simbolnya, yang derajat kita ganti derajat, yang menit kita ganti menit. Sebentar. Ini simbol. Oke, ini ya. Close. Banyakkan ini. Kita ganti dari awal biar kita bisa bedakan yang azimut mana yang waktu. Kalau ini waktu, kemudian ini yang azimut, ini yang ketinggian, bukan azimut, ketinggian. Oh iya, ini juga sebentar. Yang sudah lengkap tadi rumusnya yang ini, yang ada if-nya. Ini kita ganti. Oke, kemudian menitnya kita kasih seperti ini, detiknya kita kasih seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Paste, kemudian paste. Oh, ini juga paste. Ini paste. Oke. Pastekan semuanya yang berhubungan dengan derajat. Setelah sudah disesuaikan seperti ini, maka hasilnya kita bisa rekap. Untuk rekapnya ini kita bisa tambahkan di sini ya, kesimpulan. Kesimpulannya kita taruh di sini saja. Coba ini kita tambahkan kesimpulannya di sini ya, di sini tulisan kesimpulan gitu ya. Kesimpulan hasil atau hasil, kesimpulan hasil. Oke, ini fase gerhananya, fase gerhana. Terus di sini, loh, ini kok ada, oh alah, oh di sini ada semuanya berarti ya. Oh, sebentar, ini kesalahan. Kita hapus dulu semuanya. Oh, ini saja. Sebentar. Kita buat yang di data validation ini. Ini. Oke. Sudah hasil. Fase gerhana, kemudian di sini jamnya. Jam waktu daerah, pukul. Kemudian di sini tingginya, di sini azimutnya. Oke. Fase gerhananya kita mulai dari awal penumbra. Terus kemudian awal umbra. Awal total. Terus tengah gerhana. Nah, kurang berapa ini? Kurang 1, 2, 3. Kurang 3 lagi. Nah, terus kemudian akhir total. Akhir total, kemudian apa? Akhir umbra. Akhir penumbra. Untuk jamnya, jam yang awal umbra, awal penumbra, mohon maaf, awal penumbra tadi mana? Ini dia. Awal penumbra,
kemudian oke. Terus yang akhir penumbra ini awal umbrah, yang ini akhir umbrah, yang ini. Terus awal total yang ini, akhir total yang ini. Terus tengah gerhananya ini, oke. Ketinggian tinggi apa ini? Amal penumbra. Ketinggian awal penumbra ini. Terus kemudian azimutnya nih. Terus yang awal umbrah ini azimutnya ini. Awal total ini. Terus yang apa tadi? Akhir total azimutnya. Oh, salah ini. Ini tadi apa nih? Yang awal total yang tinggi, maaf. Ya, yang ini ya. Sama dengan awal total yang ketinggiannya ini. Kemudian azimutnya. Oke, sekarang tinggal yang akhir. Tengah gerhana dulu ya. Tengah gerhana. Ketinggiannya mana tadi? Tengah gerhana. Oh ya, ini apa? Terus yang azimutnya sama dengan akhir total pojok, akhir total salah. Untuk yang azimutnya nih. Terus apa nih? Akhir umbrah. Ketinggiannya akhir umbrah 47, kemudian azimutnya 90. Terus yang akhir penumbra ini azimutnya sama dengan 87. Ini agak untel-untelan ya. Sebentar. Oh, ini salah ngetek ini. Yang awal dan akhir total. Awal dan akhir total. Awal dan akhir total ini tag ini ya. Terus yang ini juga. Oke, agak untel-untelan. Kita pisah saja. Taruh di sini, kemudian taruh di sini. Oke. Jam untuk tinggi, altitude, azimutnya. Ini hasil kesimpulan dari perhitungannya. Perhitungan dari langkah-langkah tadi ya. Jika menghendaki di tempat lain, kalau gerhana bulan ini, kalau gerhana bulan kan sifatnya itu kan global. Jadi ketika diganti dengan titik lain, maka yang jamnya ini akan tetap sama, yang berbeda hanya tinggi dan juga azimut saja. Nah, seperti ini, jamnya tetap sama. Kita kembalikan ke Surabaya. Ini programnya insya Allah sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan. Kalau kita lihat gerhana yang akan terjadi 2022, maka pada tanggal 8 bulan 11 di Surabaya ini. Nah, ini data gerhananya, maka akan langsung berubah sesuai dengan rumus-rumus yang kita masukkan tadi. Demikian tadi video untuk pembuatan program Excel
perhitungan hisab gerhana bulan dari kitab Ad-Durrul Anik ini. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.